Semangat pagi, selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Ataupun bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh banget untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim di @halimciang, pakai J. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda boleh banget untuk melakukan follow dan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh masuk untuk ke dalam grup WA tersebut karena nanti di sana akan ada materi Pak Halim hari ini dan juga beberapa informasi lainnya. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seminar online kita seperti biasa setiap hari Senin kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebaik mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal. Tentunya dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Halim, apa kabar? Oh, masih ke-mute, Pak. Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Semoga dalam keadaan yang baik, saya syukurlah juga dalam keadaan yang baik. Luar biasa. Siap, Pak Halim. Semoga sehat selalu ya, Pak ya. Dan untuk tema seminar online kita hari ini adalah mengatasi immunosenescence. Penurunan imun tubuh seiring bertambahnya usia. Jadi memang immunosenescence ini adalah penurunan kekebalan tubuh pada usia lanjut. Dengan orang tua di rumah pada musim keterjangkitan ini, haruskah pasrah menghadapi penurunan ini? Ataukah ada solusi mudah, murah, alami yang tervalidasi secara ilmiah untuk mengatasinya? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Jadi bagi sahabat pembelajar yang hadir di tengah-tengah kita, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai mengatasi immunosenescence, penurunan imun tubuh seiring bertambahnya usia? Silakan Pak Halim. Baik, terima kasih Bu Jessica. Saya izin untuk share screen sebentar ya, supaya ada struktur dan biar nggak ngelantur. Ya, ya. Uh, saya mulai aja langsung ya. Sebenarnya ya ini salah satu hal yang menjadi tantangan kita semua. Karena di rumah kita bersyukur masih ada orang tua kita ya. Uh, dan persis saya juga mengalami hal yang sama dengan orang tua saya, bahkan juga dengan beberapa sahabat yang lebih senior ya, yang sudah sepuh. Mereka mengutarakan hal yang sama, bahwa di musim keterjangkitan ini, dengan keberadaan wabah yang ada, satu hal yang sangat sulit mereka dapatkan adalah akses ke fasilitas kesehatan dan juga akses ke pengetahuan kesehatan. Kemudian sekarang karena semua memilih untuk melindungi dirinya ya, atau bahkan juga adanya kebijakan untuk membatasi ruang gerak sehingga lebih banyak di rumah, kebijakan membatasi interaksi sosial sehingga lebih banyak di rumah juga. Dan ini taking its toll ya. Jadi bayangkan orang tua kita ya setiap hari bertambah tua. Setelah bertambah tua, setiap hari makin dibatasi ruang geraknya, makin dibatasi uh, interaksi sosialnya. Kemudian
di rumah tidak tahu apa yang harus dilakukan, padahal knowledge-nya ada di luar sana, tapi mereka tidak mengetahui akan keberadaan knowledge tersebut. Kemudian kalau berbicara soal hidup sehat dengan pola makan, umumnya tidak dilakukan juga. Karena apa? Mereka kalau sudah stres dan anak-anak ingin berbakti kepada orang tuanya dan mengatakan melihat orang tuanya stres itu, akhirnya bilang saya sayang sama orang tua saya melindungi dan saya melarang mereka keluar. Tapi pada saat yang sama, saya tanya deh kepada mereka apa makanan favorit mereka, dan itulah yang saya berikan kepada mereka tanpa ada konsiderasi mungkin kesehatannya. Yang lebih dipikirkan adalah yang penting mereka mau makan, yang penting mereka mau uh, sedikitnya ada penghiburan dari makanan mereka. Dan apa yang terjadi? Orang tua kita udah stres, kesepian, uh, kodrat makhluk sosialnya terdinai selama ini, kemudian pola makannya nggak benar. Ya, itu pun kalau bisa makan. Karena apa? Tantangan lagi. Para lansia ini biasanya sudah mungkin giginya banyak yang sudah nggak ada, menggunakan gigi palsu sehingga kemampuan mengunyah juga terbatas. Dengan kemampuan mengunyah terbatas, nafsu makan jadi tidak ada. Akhirnya apa? Mereka jadi tambah kurus. Gitu. Oh, berat badannya tapi sama terus. Iya, berarti terjadi penyusahan otot di dalam dan adanya peningkatan komposisi lemak. Bayangkan semua itu terjadi dan kita akan, saya nggak tahu, ya saya tidak uh, mengharapkan adanya statistik ini, tapi kita mungkin bisa coba melihat berapa banyak sebenarnya dari para lansia kita di Indonesia yang meninggal akibat terjangkit uh, virusnya, terjangkit kumannya, atau yang meninggal karena hal-hal seperti itu. Saya sudah melihat, menyaksikan sendiri ada uh, lansia dalam hal ini kategorinya 65 bahkan mungkin 70 tahun ke atas. Yang dulunya sangat talkative, yang dulunya sangat uh, banyak bicara, men-sharingkan pengalaman, uh, dulunya juga memiliki posisi penting di perusahaannya dan sangat dikenal baik juga di jajaran pejabat senior. Hari ini memilih untuk melakukan yang namanya aksi diam karena dikurung oleh anaknya di rumah dan tidak boleh keluar. Gitu. Terjadi satu perubahan drastis dan tentunya ini adalah satu, bayangkan betapa besar tekanan yang beliau hadapi karena harus uh, menjadi orang yang bukan dirinya, yang dulu selama 5 dekade menjadi orang yang talkative, yang sangat banyak bicara, yang suka sharing, yang suka berinteraksi sosial, hari ini tidak diizinkan bertemu dengan siapapun. Dan selalu yang ada hanya kabar tentang berapa banyak orang yang meninggal dan berapa teman lamanya yang sudah meninggal karena hal ini. Bisa dibayangkan betapa miserable hidupnya seperti ini. Saya makanya ingin mengadakan seminar topik pada hari ini adalah mengatasi immunosenescence, ya karena memang sebenarnya yes kita mengakui adanya penurunan daya tahan tubuh seiring bertambahnya usia, ya tapi apakah itu satu keniscayaan mutlak yang tidak bisa kita atasi? Sebenarnya tidak, ya ada beberapa fakta yang akan saya coba bagikan di sini. Kita ke, nah ini dia ya. Jadi immunosenescence ini uh, real adanya, nyata adanya ya. Di sini dikatakan di tahun 2007 aja yang masih cukup recent, 13-14 tahun yang lalu masih mengatakan bahwa immunosenescence adalah tantangan yang emerging, yang makin kelihatan nih ada titik apanya yang membuatnya meningkatkan kesadaran bahwa oh iya ya sebenarnya ini sudah dialami oleh lansia selama uh, keberadaan manusia gitu ya, bahwa seiring bertambah tuanya mereka pasti adanya terjadi penurunan kondisi terutama dalam hal daya tahan tubuh. Manusia zaman sekarang memiliki usia hidup lifespan
namanya, yang lebih panjang dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu. Tetapi peningkatan usia hidup ini tidak disertai dengan usia sehat atau health span yang lebih panjang. Terlepas dari majunya teknologi untuk mempertahankan hidup, semakin rentannya daya tahan tubuh atau immunosenescence tetap menjadi tantangan khusus bagi mereka yang berusia lanjut. Dan itulah yang mungkin menjadi salah satu kunci mengapa health span tidak begitu panjang, ya, padahal umurnya panjang. Bayangkan, umur manusia bisa ditarik lebih panjang, tetapi umur kesehatan selama hidupnya tidak bertambah panjang. Jadi yang ada hanya apa? Dia dibuat bertahan hidup lebih lama dalam kondisi sakit-sakitan. Gitu, ya. Uh, kita juga melihat bahwa ternyata immunosenescence adalah salah satu kunci yang terjadinya tumbuhnya sel kanker, ya, dan ini bahkan studi yang baru dipublikasikan 10 November tahun lalu, ya, tahun 2020, jadi baru banget. Immunosenescence adalah proses disfungsi imun atau sistem kekebalan tubuh yang terjadi seiring bertambahnya usia. Hal ini termasuk terjadinya perancangan ulang, remodeling, ya, organ-organ limfoid yang mengarah pada perubahan atau turunnya fungsi imun pada lansia. Kondisi ini sangat dekat hubungannya dengan muncul dan berkembangnya kondisi atau gejala atau keluhan infeksi, penyakit autoimun, dan tumor ganas, malignant tumor, ya. Immunosenescence adalah suatu proses yang rumit dan tak terhindarkan yang tampaknya mempengaruhi berlanjutnya tahap tumbuh tumor, growth and development of tumor, ya. Dan mempengaruhi juga efisiensi dari respon antitumor dari sistem imun pada individu lansia. Jadi kita bisa dilihat di sini, kalau kita tidak take control atas kesehatan kita sejak dini, maka apa yang kita hadapi apabila kita diberi usia lanjut adalah hal-hal seperti ini, risiko-risiko seperti ini, gitu. Kita perlu mengurangi risiko ini dengan menginvestasikannya dari awal, mumpung masih muda. Pun kalau ternyata sudah beruntung memiliki usia lanjut dan baru mau memulai, do start. Jangan menggunakan umur sebagai alasan. Nah, ini juga ya ada pertanyaan apakah ini produk dari environment? Saya yakin iya. Terlepas dari peningkatan umur yang memang sudah terjadi secara alami, natural, juga ternyata ada faktor luar lainnya, ya. Tapi kita nggak perlu menyalahkan faktor luar, ya. Kita cuma perlu melihat ke dalam. Salah satu fungsi utama sistem kekebalan tubuh adalah menyediakan perlindungan terhadap patogen dengan tujuan mencegah infeksi dan potensi kematian. Tetapi dengan bertambahnya umur, sistem kekebalan tubuh mengalami perubahan, di mana pada titik puncaknya adalah percepatan pelapukan atau progressive deterioration dalam kemampuan merespon terhadap infeksi maupun vaksinasi. Jadi bisa sahabat pembelajar perhatikan di sini ya bahwa sebenarnya dengan tubuh yang lebih sehat, saya pernah menyampaikan juga di forum ini di Indonesia Belajar, ya, bahwa dalam kondisi sekarang kita berhadapan dengan virus atau patogennya atau si antipatogen itu, ya, atau yang namanya mungkin vaksinasi, ya, vaksinnya. Dua-dua halnya memiliki statistiknya masing-masing, ya. Bahkan mungkin sebagian besar dari vaksin yang tersedia merupakan teknologi baru, ya, dan semuanya masih masuk dalam masih dalam tahap clinical trials atau masih uji cobanya masih berlangsung. Jadi ada risiko yang perlu ditanggung oleh setiap orang yang memilihnya. Jadi antara pilihan terpapar virus atau menggunakan vaksin, ya, keduanya kita adalah tanggung jawab kita masing-masing untuk memiliki tubuh yang sesehat mungkin, ya.
Supaya apa? Supaya kalau terpapar virus atau terjangkit atau tertular, kita tidak kenapa-napa. Kita baik-baik saja, kita hanya mengalami gejala ringan. Yang kita bisa bantah itu, yang namanya SARS itu singkatan dari Respiratory Severe Acute Respiratory Syndrome. Sindroma pernafasan akut yang severe, yang parah. Ternyata dengan tubuh yang sehat, kita bikin severe itu jadi mild. Nah, sesehat mungkin. Dan pada saat yang sama, kita sesehat mungkin untuk menerima vaksin, produk vaksin ini. Supaya apa? Vaksin ini bekerja semakin baik. Ada studinya bahwa ternyata tubuh yang sehat merespon baik terhadap vaksin. Tubuh yang tidak sehat merespon buruk pada vaksin. Ya, jadi balik lagi, risiko vaksin itu ada ya dari luarnya, inherently, karena ini masih dalam tahap uji coba, dan banyak dari merek vaksin ini yang ditawarkan atau yang disebarkan ke masyarakat bahkan merupakan teknologi baru yang sifatnya sangat eksperimental dan pertama kali dijadikan vaksin. Jadi uh, kita hanya perlu menjaga semoga tubuh kita sekuat mungkin, sesehat mungkin, agar si vaksin ini dan si virus ini, kalau si virus ya jelas, agar faktor bahayanya berkurang. Ya, tapi kalau divaksin, agar si vaksin ini bekerja optimal untuk tubuh kita. Nah, ya, jadi hidup sehat adalah kuncinya. Nah, bayangkan dengan lansia kita menghadapi semua tantangan ini, kasihan banget sebenarnya. Kita perlu pikir kembali sebagai anak, apakah kita sudah tepat treatment orang tua kita, ya. Nah, lalu bagaimana? Kita mau memilih gambar yang ada di kiri atau yang ada di kanan? Sengaja saya cari settingannya ada di dalam rumah, ya, karena memang adanya keterbatasan ruang gerak. Tapi setidaknya encourage something, sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita bisa kepikiran, tapi banyak dari kita enggan untuk melakukannya. Mungkin yang mereka butuhkan adalah a little push dari kita, sedikit perubahan perilaku dari kita terhadap mereka, ya. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya balik lagi, saya selalu menganjurkan kesehatan itu dari upaya sendiri, ya. Alih-alih mencari makanan, minuman, cairan apa yang dimasukkan ceritanya nih, atau misalnya bahan apa untuk dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Mungkin kita perlu membahas juga seberapa besar cairan yang kita keluarkan dari tubuh melalui keringat gitu ya. Dan inilah yang sebenarnya penting tetapi tidak cukup di-emphasize. Program olahraga moderat bisa meningkatkan fungsi natural killer cell pada lansia yang sehat, sehingga berpotensi meningkatkan kekuatan terhadap infeksi-infeksi virus maupun mencegah terbentuknya sel-sel ganas. Olahraga yang menghasilkan stamina atau endurance, dalam hal ini saya sebagai pelaku olahraga, pelatih olahraga, dan juga sebagai ya mungkin salah satu peneliti ya, yang meningkatkan endurance itu adalah yang sifatnya interval training. Dan latihan beban, latihan pengencangan otot adalah salah satu bentuk interval training yang paling primitif, bahkan yang paling pertama. Sebelum orang berlari dikocok-kocok dengan cepat lambat. Latihan pengencangan otot, set, istirahat antar set, set, istirahat antar set. Dari awalnya sudah lebih dulu dari apanya ya, inherently latihan beban terlahir sudah merupakan aktivitas interval training, maksudnya seperti itu ya.
Dan ternyata berkaitan erat dengan meningkatnya stamina. Dan yang meningkatnya stamina itu berarti apa? Berkaitan erat juga dengan lebih rendahnya penurunan fungsi T-cell. Berarti apa? Kalau T-cellnya menurun pun tidak sedrastis yang tidak olahraga. Ya, dan produksi sitokin. Ini juga ya, kembali lagi olahraga menjadi satu senjata yang sangat kuat ya. Aktivitas fisik moderat untuk jangka panjang pada populasi lansia erat kaitannya dengan beberapa manfaat, termasuk penurunan risiko penyakit menular, peningkatan efikasi atau respon yang baik terhadap vaksin, dan peningkatan fisik dan psikososial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka kalau udah berolahraga, ya orang tua kita kalau sudah melihat, ya kakek nenek kita mungkin yang masih hidup, melihat bahwa, oh ternyata saya masih bisa kuat begini ya, saya ternyata masih bisa improve ya di usia setua ini. Mereka menemukan satu dunia baru yang namanya dunia keyakinan diri, meningkatkan kepercayaan diri mereka, sehingga dalam bersosialisasi, dalam berkomunikasi dengan anak, dengan cucu, dengan teman-teman mereka juga akan lebih positif. Gitu. Olahraga juga mewakili terapi yang direkomendasikan pada lansia uh, di masa ya perawatan atau di saat sebenarnya di saat perawatan atau pengobatan medis tidak tersedia, unavailable, tidak efektif ya, maupun tidak memungkinkan. Jadi bisa dibayangkan gitu, atau not viable. Jadi bisa sahabat pembelajar lihat di sini bahkan olahraga adalah opsi perawatan atau terapi yang baik kepada mereka yang apabila wah mungkin ada beberapa kondisi lansia atau kondisi usia tua yang sebenarnya sudah terlalu riskan untuk menjalani operasi, terlalu riskan untuk menjalani satu treatment tertentu, ternyata olahraga tetap bisa direkomendasikan. Ini satu satu statement yang sangat kuat. Karena apa? Di saat ada orang bilang, dia sudah tua jangan olahraga berat-berat. Apalagi sudah tua jangan olahraga berat-berat. Tua sehat aja jangan olahraga. Apalagi tua sakit-sakitan. Yang bahkan dokter aja mungkin sudah bilang kayaknya pengobatan ini terlalu bahaya buat dia. Karena dosis yang dia butuhkan mungkin akan lebih mencelakakan gitu. Bayangkan di saat itu baliknya kemana? Ke olahraga. How wrong have we been as a society, sebagai masyarakat? Kita menganggap olahraga ini sebagai sesuatu yang berbahaya, sebagai sesuatu yang uh, berisiko tinggi pada lansia, pada orang tua kita. Well, iya, kalau memulainya telat, ya iya. Tapi itu pun ada tahap-tahap awal. Nanti saya beri lihat ya peragakan beberapa tahap awal gerakan olahraga atau aktivitas olahraga yang bisa mereka lakukan dengan sangat aman. Gitu. It's a matter of having the knowledge and to use them. Nah, tantangannya setelah memiliki knowledge ini, kita sebagai anak-anak, sebagai cucu, bagaimana bisa merekomendasikan mereka untuk bergerak. Atau setelah mereka mengetahuinya, bagaimana kita mengencourage mereka. Nah ini yang menjadi tantangan karena mereka sudah berdekade mungkin hidup tanpa olahraga. Sekarang di usia tua, di saat mindsetnya sudah merasa saya sudah tidak mampu untuk menghasilkan kemajuan, yang ada dalam hidup saya sekarang hanyalah penurunan. Bagaimana breakthrough itu agar mereka mau berolahraga? Tantangannya besar dan banyak. Years of neglect, years of ignorance, ya ignorance terhadap knowledge-nya, neglect terhadap tubuhnya, ya, dan mengkulminasi pada kondisi seperti hari ini. Di saat tiba-tiba ada pandemi, tidak ada satupun yang siap. Setidaknya bagi mereka yang rajin berolahraga dari dulu, ada kesiapan fisik dan in a way kesiapan mental untuk menghadapinya.
Nutrisi ya juga memainkan peranan penting atau pola makan ya untuk para lansia. Nutrisi memiliki pengaruh kuat pada sistem imun para lansia. Kekurangan nutrisi yang sering terjadi pada populasi usia lanjut menimbulkan respon imun yang lebih rendah, terutama imunitas yang dimediasi oleh sel. Kekurangan nutrisi dan energi dari protein berkaitan erat dengan turunnya kemampuan bertambah banyaknya limfosit, turunnya pelepasan sitokin atau sinyal radang atau sinyal gejala untuk membuat sel-sel berespon, ya. Jadi kalau pelepasan sitokinnya rendah, sel-sel imun kita lambat juga untuk merespon, sehingga lebih rendah juga respon antibodi terhadap vaksin. Tuh bayangin, ya. Untuk bisa menerima vaksin dan mendapatkan manfaat vaksin yang tinggi, perlu sehat. Lansia kita berapa banyak yang sehat? Berapa banyak yang semakin sehat di masa pengurungan ini? Nah, inilah yang tidak pernah dialamatkan. Dan ini yang menjadi satu kekhawatiran bahwa mereka berespon negatif terhadap upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat. Ya, defisit atau lebih rendahnya asupan dari kebutuhan pada nutrisi mikro, ya, seperti zinc, selenium, dan vitamin B6, yang rentan pada usia tua, yang rentan terjadi maksudnya, memiliki dampak negatif yang sama pada respon imun. So, bagaimana caranya? Ini adalah kegiatannya. Semoga sebagian besar masih memiliki kemampuan untuk duduk dan berdiri. Yang perlu dilakukan, diulang saja. Contohnya seperti apa? Nah, ini katakan programnya sederhana, nggak usah pusing-pusing. Duduk berdiri aja. Ya, lakukan 2 kali per hari, pagi dan sore. Lakukan 15 kali duduk, berdiri, duduk. Itu jadi 1 kali. Ya, 1 set. Lalu istirahat 1 menit. Ulangi sampai 7 set. Pagi, 7 set sore. Jika letih, bisa mengurangi setnya menjadi kurang dari 7 atau pengulangannya menjadi kurang dari 15. Nah, ini hari pertama. Terus hari kedua apa? Wall sit namanya. Ya, bersandar di tembok dan kaki dimajukan kira-kira mungkin 30 cm dulu gitu. Lalu turunkan sedikit ya sampai ke tahap yang cukup menantang tapi bisa ditahan. Ya, ini saya tidak menunjukkan yang 90 derajat. Ini yang lututnya, kalau sahabat pembelajar perhatikan arah kursor saya, kalau terlihat, sudut lututnya lebih besar dari 90 derajat di sini, ya. Jadi dengan sudut lutut yang lebih besar ini, tantangannya lebih kecil. Tantangan terbesar ada di 90 derajat. Jadi kalau tidak mampu 90, lakukan yang sudutnya lebih besar, ya. Sama, ini ceritanya di hari kedua. Lakukan 2 kali per hari, pagi dan sore. Cukup menahan posisi, jadi bisa sambil nonton, ya. Saya udah nggak tahu tuh judul drakor apa yang populer ditonton oleh para lansia. Tahan posisi misalnya 30 detik, ya kalau nggak kuat 20 detik atau 25 detik ya. Istirahat 1 menit, inilah 1 set. Ulangi sampai 7 set pagi, 7 set sore. Jika letih, bisa menguranginya. Setnya entah yang dikurangi lebih sedikit dari 7, atau tahan posisinya yang menjadi lebih sedikit dari 30 detik. Plank. Nah, kita sering mikir plank hanya ada di lantai. Sekarang juga bisa plank di tembok. Ya, kalau tidak nyaman dengan misalnya tangan atau sudah kuat dengan begini, lakukan dengan lengan lurus. Tapi jangan dikunci di siku, ya. Jadi ada sedikit tekukan di siku supaya tidak sampai dikunci. Jadi ada supaya otot di tubuhnya mengerahkan tenaga, bukan sendi yang
mempertahankan posisi. Lakukan 2 kali per hari, pagi dan sore. Cukup menahan posisi juga, hampir sama seperti wall sit, tahan 30 detik. Ya, programnya mirip, ya, semuanya serba serupa. Ini adalah untuk lansia yang tahap awal sekali, ya. Jadi mungkin dibilang, ini tahap awal, ilmunya sangat beginner. Ya mungkin, ya. Tapi ini adalah beberapa hasil renungan saya bagaimana supaya orang tua kita bisa lebih sehat di masa pandemi dengan keterbatasan alat olahraga maupun keterbatasan kemampuan gerak yang sudah terjadi pada diri mereka. Nah, ini juga semoga masih bisa dilakukan, yaitu dengan angkat pinggul dengan menekan lantai, ya, menekankan telapak ke lantai, ya, untuk menghasilkan naiknya pinggul. Jadi bukan serta-merta hanya menaikkan pinggul saja, tapi dengan menekan lantai supaya otot kakinya teraktivasi, terutama bagian paha belakang yaitu hamstring. Lakukan 2 kali per hari, pagi dan sore. Lakukan 20 kali. Nah, lalu istirahat 1 menit. Itulah 1 set. Ulangi sampai 7 set. Boleh 7, boleh 6 nggak? Boleh. Kalau nggak kuat ya 6 aja. Kalau nggak kuat juga, coba mungkin lakukan di bawah 20 kali. Bisa 15 boleh, bisa. Maksimalnya cuma 12 boleh, boleh. Ya, ini tidak baku, tapi lebih kepada hanya panduan awal to give an idea, a picture of what can be done. Nah, kemudian ini juga, ya, bisa sambil jinjit-jinjit, ya, sama semua programnya. Jadi bisa sahabat pembelajar lihat, ya, olahraga 5 hari, semuanya kalau dilihat hanya perlu tembok dan lantai dan kursi. Punya nggak di rumah? Punya lantai? Punya semua. Punya tembok? Punya semua. Punya kursi? Punya semua. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Nah, coba lakukan seperti ini. Kalau ini terlalu enteng, tahapannya apa? Ya, teman-teman sudah tahu semua. Ya, kalau misalnya di sini, tantangannya jadi apa? Tantangan selanjutnya, melakukan squat tanpa kursi. Gitu ya. Atau kalau tanpa kursi tapi takut masih takut jatuh, kursinya ditaruh di depan sebagai pegangan, tumpuan tangan. Nah, step selanjutnya ya udah tanpa kursi. Step selanjutnya lagi ya udah tanpa kursi, misalnya turunnya uh, sedikit, atau tanpa kursi tapi tahan posisi. Nah, bisa juga jadi seperti wall sit tapi tanpa wall. Nah, ini akhirnya 1 dan 2 bisa diulang atau bahkan di stage. Yang satunya uh, wall wall sit tanpa wall ini bisa dilakukan 2 kali jadinya, gitu, karena akhirnya hanya pilih salah satu. Bebas, ya. Progression atau bertambahnya tantangan selalu hanya disesuaikan dengan meningkatnya kemampuan. Jangan menambah tantangan di mana kemampuan belum bisa. Tapi memang untuk mengetahui itu, kita kadang sekali-sekali mesti push. Gitu ya. Tapi ini supaya just an idea. Kalau di wall sit, untuk meningkatkan tantangan, seperti yang tadi saya bilang, semakin kecil sudutnya, semakin mendekati sudutnya 90 di mana tekanan maksimal, semakin berat. Berarti apa? Turunkan. Gitu ya. Setelah 2-3 kali melakukan, minggu ketiga ternyata sudah bisa menurunkan sudutnya, lakukan. Coba dengan 10 detik. Minggu depan coba dengan 15 detik. Jadi kadang gerakan bisa berprogres, tapi kita bisa stay di satu gerakan dan kita berprogres dengan jumlah waktu, jumlah penghitungan repetisi, jumlah set juga. Jadi tingkat tantangannya bisa kita variasikan. Bahkan urutannya pun bisa. Bahkan kalau sudah pede, hari 1 mau 2 gerakan ini diulang-ulang, boleh juga. Kemudian hari kedua, ini dan ini.
diulang-ulang lagi. Kemudian hari ketiga balik lagi ke sini. Bisa juga, jadi variasinya unlimited. Variasinya limitless. Ya, kalau kita mau spend waktu sedikit aja untuk memikirkan, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, intinya di taking action dan staying consistent. Bagaimana stay consistent? Mudah sekali. Menyadari bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk dirinya dan bahwa manfaat-manfaat itu penting untuk terus melanjutkan hidup dan mengisi hidup dengan hal-hal bermanfaat. Itu yang namanya modal dasar. Kesehatan sebagai modal dasar segala kesuksesan, tercapainya cita-cita, keberhasilan. Perlu ada kesehatan untuk meraihnya, untuk memberi daya juang. Perlu ada kesehatan juga untuk menikmati apa yang sudah diraih. Maksudnya itu. Ya, kemudian ini adalah beberapa tips pola makan. Apabila sudah tidak bisa mengunyah dengan lancar, rutinkan jus sayuran dicampur sedikit buah sebagai snack. Ya, sayurannya juga bisa divariasi, kombinasi, rotasi, jangan itu-itu saja. Ya, karena memang kecenderungan kita kalau melihat lansia yang sudah sulit mengunyah, masakan kita masak lebih lama. Saat kita masak lebih lama, banyak nutrisi yang rusak. Banyak nutrisi yang tidak tersedia lagi untuk mereka. Yang ada mereka cuma makan makanan yang tidak bernutrisi, yang penting lembut. Gitu. Kalau mereka harus kembali ke makanan seperti bayi, dibuburin dengan sayuran dan macam-macam, masak setengah matang dulu. Kecuali proteinnya ya, proteinnya harus masak matang gitu ya. Kemudian diblenderkan jadi satu, nggak apa-apa gitu. Yang penting bagaimana caranya supaya terus ada asupan. Ya, kalau jus bisa punya slow juicer, ya lebih bagus lagi. Kalau nggak punya, jus sebentar saja atau jus dengan air dingin supaya untuk mengurangi terjadinya pemanasan yang berlebih yang merusak nutrisi. Atau bisa juga menambahkan dengan tingkatkan asupan protein, terutama dari telur, tempe, ya ikan ataupun ayam. Ya, sesekali daging merah boleh, ya. Ada optional juga kalau misalnya sudah kurang, bisa dibantu suplementasi. 3 suplemen yang saya anjurkan di sini adalah protein powder, omega 3 maupun jenis multivitamin multimineral dan enzim pencernaan. Ya, jadi lebih kurang ada 4 lah, bukan 3 ya. Nah, ini beberapa tips untuk pola makannya agar bisa lebih baik. Dan pastikan juga mereka minum cukup, karena biasa usia lanjut cenderung suka lupa minum. Ya, akhirnya menjadi, ya itu mungkin bagian dari proses, makanya tubuh juga mengeriput, ya bisa sebagai akibat dari kurang minum, tapi bisa juga karena mengeriput akhirnya jadi nggak banyak minum. Ya, nah ini kedua, saling tumpang tindih dan saling mempengaruhi, ya sehingga ada baiknya untuk menjaga hidrasi mereka. Akhir kata untuk hari ini, ya wabah dan keterjangkitan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan sisi kesehatan fisik kita sebagai makhluk individu dan sisi kesehatan mental kita sebagai makhluk sosial. Di sisi kesehatan fisik, manfaatkan kesempatan lebih banyak di rumah untuk berolahraga. Menghemat banyak biaya, terutama biaya pesan makanan, karena mengolahnya sendiri ya. Dan sekaligus memperbaiki pola makan agar lebih teratur dan bergizi. Di sisi kesehatan mental, izinkan orang tua kita untuk terus bersosialisasi. Berhati-hatilah di sini demi dalih menjadi anak yang berbakti melindungi orang tua. Orang tua kita malah semakin takut, stres, dan kesepian. Ketiga hal ini tidak membuat mereka lebih sehat. Sudah berapa banyak keluarga yang harus ditinggal orang tua tercinta karena 3 hal ini walau tanpa tertular.
Seimbangkan protokol dari luar dan dari dalam. Berhati-hatilah saat kita kesal melabel orang tua kita egois atau bandel. Karena apa yang kita labelkan ke orang lain, kerap itulah yang kita munculkan dalam diri kita sendiri. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kembali lagi ke Bu Jessica. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Halim atas pencerahannya hari ini ya. Ternyata memang luar biasa sekali, jadi bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja di chatroom, tapi saya akan ingatkan terlebih dahulu kepada Anda yang belum masuk ke dalam WA Group, boleh memberikan nomor WA-nya Sahabat Pembelajar di chatroom, nanti kita akan langsung masukkan ke dalam WA Group, karena materi Pak Halim nanti akan juga di-share ke sana ya. Oke. Ini sudah ada pertanyaan, mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu. Ini ada dari Ibu Maria. Coach, ibu saya vegetarian, dan ini saya bingung mengenai protein yang enggak sama sekali dimakan. Bagaimana antisipasi kekurangan protein pada vegetarian, Coach? Ya, terima kasih Bu Maria. Sebenarnya sumber vegetarian juga ada proteinnya ya. Uh, dari terutama kacang kedelai ya, yang saya lebih rekomendasikan adalah tempe, tapi tahu juga bagus ya. Kemudian juga mungkin kalau misalnya vegetariannya masih bisa minum susu atau produk susu, bisa mencoba dengan misalnya yogurt ya, atau kefir, atau misalnya Greek yogurt ya, itu juga bisa. Bisa susu sapi, bisa susu kambing juga ya. Kemudian ada juga supplemental ya, seperti yang tadi saya bilang, protein powder. Ada itu plant protein powder yang dari tanaman semua, dari biji-bijian, dari kacang-kacangan yang sudah diekstraksi proteinnya atau diisolasi, ya yang namanya protein isolate. Bisa juga dari susu ya, seperti whey ya. Jadi ada beberapa opsi untuk mencoba. Kemudian apabila vegetariannya masih boleh makan telur, ya berarti ada tambahan telur lagi, itu yang namanya lacto-ovo vegetarian gitu. Jadi coba diperkenalkan dengan berbagai jenis, karena biasa vegetarian itu sangat subjektif, kadang melakukannya demi misalnya mengurangi kekejaman membunuh binatang gitu ya. Tapi ada yang merasa menjadi vegetarian karena alasan medis gitu. Tapi saya rasa apapun alasannya bisa dicari, bahwa saya rasa rata-rata telur pun pada hari ini sudah yang tersedia di pasaran bukan telur yang fertilized ya. Sekarang telur-telur yang ada pun sudah yang unfertilized ya. Jadi memang dari farm yang khusus pembuat telur gitu, memproduksi telur, bukan farm yang untuk menghasilkan yang telurnya untuk menghasilkan anak ayam gitu. Semoga mungkin itu bisa memberikan sedikit masukan atau pencerahan. Terima kasih Pak Halim, Ibu Maria, semoga terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Maria, Coach, kalau ibu saya suka line dance, kita variasikan latihan beban ini sebaiknya 1 minggu, bagi sama line dance-nya bagaimana? Ibu saya sekitar umur 85 tahun. Ya, line dance membuat beliau menjadi lebih happy, bagus sekali ya, bersyukur sudah bisa 85 dan masih bisa berdansa ya. Wah, semoga di umur 85 saya juga masih bisa berdansa. Ya, sebelumnya saya berdoanya semoga saya diberi umur panjang juga sampai bisa mencapai 85 ya, gitu. Uh, Bisa, ya coba aja misalnya kalau lion dance-nya tidak dikurangi, tidak perlu dikurangi, ini hanya sedikit penambahan saja, bisa dilakukan di rumah, gitu. Kalau misalnya kapan melakukannya, bisa anytime ya. Lion dance-nya kan mungkin nggak tiap hari, gitu. Jadi di hari tidak ada lion dance, beliau bisa melakukan aktivitas latihan pengencangan otot, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Halim, Ibu Maria, semoga terjawab. Apabila ada pertanyaan lain, boleh langsung chat aja di chat room. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ardian Dio. Selamat pagi Pak Halim, terima kasih atas pembelajarannya. Saya ingin bertanya, seberapa besar pengaruh kesehatan mental terhadap imun, Pak? Oh ya, terima kasih Pak Ardian, pertanyaannya bagus sekali ya. Pengaruhnya besar sekali gitu ya. Coba lihat saja orang-orang yang memiliki sikap mental yang negatif
ya biasanya pasti lebih sering sakit-sakitan. Bahkan di saat panik pun sebenarnya kita menghasilkan yang namanya hormon-hormon stres seperti adrenalin dan kortisol untuk membuat kita uh, berada dalam kondisi bertempur atau kabur gitu ya. Dan itu keduanya memerlukan stres hormon. Di saat stres hormon muncul, tentunya sistem pusat saraf kita sebagai garda terdepan sistem imun kita ya tentunya akan mengalami kelelahan ketik ya kalau kita mempertahankan uh, stres hormon itu, keberadaan stres hormon itu terus ada. Bagaimana stres hormon itu bisa terus ada dalam tubuh kita? Yaitu karena kita memelihara lamanya durasi takut, khawatir, marah, uh, iri, cemas, ya semua hal-hal seperti itu tentunya membuat kita berada dalam kondisi yang lebih lemah gitu. Daya tahan tubuh kita juga pasti akan drop. Jadi makanya kan sampai dibilang gitu, hati yang gembira menyembuhkan. Berarti sebaliknya ada apa? Hati yang kesal, hati yang marah, hati yang menggerutu menyakitkan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Halim. Berarti memang sangat amat berpengaruh ya Pak antara Ya, mental dan juga imun kita. Terima kasih Pak Andiendio sudah bertanya. Apabila ada pertanyaan lain boleh langsung chat aja. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fitra. Pagi Pak Halim, izin bertanya pada lansia yang rutin mengkonsumsi obat-obatan terkait penyakitnya, itu apakah aman minum suplemen setiap hari Pak? Terima kasih. uh, coba dilihat di di kemasan obatnya apa saja kontraindikasi yang ada atau risikonya atau misalnya bahasa lainnya apa ya, dampak samping ya gitu. Kemudian coba cek juga di suplemen ya, ada nggak kira-kira kontraindikasi yang sama gitu. Ya, suplemen biasanya adalah ekstraksi dari bahan-bahan alami. Ya, beberapa jenis seperti multivitamin mineral, bahkan ada yang menggunakan misalnya sumber dari mix sayur-sayuran. Jadi kalau tidak mau mengambil dari multivitamin umum seperti yang dinamakan BKO, bahan kimia obat, ya seperti vitamin A, B yang dibuat di laboratorium atau di manufaktur secara sintetis, ya bisa juga membuat mengkonsumsi dari bahan alami. Misalnya ya jus sayuran tadi gitu ya, atau bahkan ada suplemen yang berbentuk mixed vegetable atau green powders gitu ya. Ada banyak sudah tersedia di luar sana, bahkan deep powder ya, atau ada powder yang berwarna merah dari sayur-sayuran buah yang dikeringkan kemudian dihaluskan untuk bisa dikonsumsi ya. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan apabila khawatir suplemen tidak baik ya. Tapi saya rasa kalau dari segi faktor risiko mungkin saya rasa suplemen jauh lebih aman daripada obat-obatan yang dikonsumsi. Ya. Siap, terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Semoga terjawab Ibu Fitra. Pak Halim, untuk immunosenescence ini kira-kira biasanya terjadi di umur berapa ya Pak ya? Oke, pertanyaan yang menarik, saya juga langsung kepikiran jawabannya on the spot ya. Saya rasa ini berhubungan dengan bukan di usia kalender karena kita memiliki juga yang namanya usia biologis dan usia psikologis. Usia psikologis maksudnya apa? Usia psikologis maksudnya bagaimana kita bijak menghadapi stres sampai di usia tua. Gitu. Sekuat apa kita dalam mendevelop respons terhadap faktor-faktor dari luar. Ya bahkan seberapa dewasa kita untuk tidak membuat asumsi-asumsi, selalu berpikir hal-hal yang kurang menyenangkan yang membuat kita akhirnya menjadi tua
secara psikologis gitu ya. Kemudian di sisi lain juga ada yang namanya usia biologis. Usia biologis berarti usia badan kita actual yang ternyata bisa lebih rendah dari umur kalender. Kalau lebih rendah dari umur kalender, berarti kita awet muda. Kalau umur badan kita, umur biologis kita lebih tinggi daripada umur kalender, berarti kita mengalami penuaan dini. Jadi usia kalender sebagai patokan usia berapa kita mengalami immunosenescence akan sulit dijawab. Bahkan mungkin yang perlu dijawab adalah seberapa umur psikologis kita. Dalam hal ini, seberapa kita melihat diri kita mampu menghadapi stres kita mentally. Yang namanya responsibility. Our ability to respond to stress, to happiness, to joy, to fear, ya hal-hal seperti itu seberapa kita meresponnya dengan baik gitu. Nah, kalau kita buruk misalnya waktu kita happy aja kita gampang banget keinget hal-hal yang bikin kita stres, akhirnya happy kita singkat, stres kita lama. Nah itu usia psikologis kita jadi tua dan kita jadi gampang sakit juga gitu meskipun umur kita masih muda, umur kalendernya gitu. Jadi psychological age and biological age saya rasa dua hal yang lebih penting untuk menentukan immunosenescence. Jadi dalam hal ini, hopefully sih sebenarnya kalau misalnya lansia dalam hal ini memiliki usia psikologis yang sudah bagus karena mereka yang sudah lebih muda dalam arti mereka bijak dalam menghadapi stres dan melihat hal-hal dalam kehidupan dengan perspektif yang sudah lebih kaya akan asam garam pengalaman kehidupan dan pelajaran kehidupan, maka tantangan satu-satunya adalah di body age gitu ya. Pas psychological age-nya sudah bagus, body age-nya bagaimana gitu di usia tersebut. Apakah di usia 65 tahun kalender dia memiliki usia kalender 65 dia memiliki usia biologis 75 yang 10 tahun lebih tua, atau seperti Dr. Rudi, sahabat saya, sahabat kami di Rai Institute, rekan pengajar juga, yang di usia 65, umur badannya ada di usia 37. Gitu. Jadi immunosenescence belum terjadi di Dr. Rudi, walaupun usia kalendernya sudah 65. Gitu. Itu akibat, atau misalnya kalau bukan bilang akibat kayaknya konotasi negatif ya, itu berkat pola hidup yang sehat yang beliau jalankan. Oke. Siap, terima kasih Pak Halim. Berarti exercise dan juga pola makan hidup sehat yang dari slide Pak Halim materi hari ini tidak hanya dilakukan bagi orang yang sudah mengalami immunosenescence ya, tapi ternyata dari sekarang pun juga kita bisa mengikutinya. Yes. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, ini dari Ibu Maria. Coach, ada nggak sih gerakan untuk mencegah pikun? Kok ibu saya kalau dia masak itu suka lupa-lupa ya? Thanks, Coach. Oh, saya rasa tidak ada gerakan khusus ya. Olahraga meningkatkan, sebenarnya olahraga menggunakan otot kita untuk nah ini gitu loh. Satu hal adalah kegiatan dance yang ibu lakukan itu, uh, Ibu Maria lah, ibundanya Bu Maria lakukan itu bagus banget. Karena apa? Untuk melakukan dance perlu menghafal gerakan gitu. Jadi kegiatan memorinya itu selalu terlatih dengan baik saat berdansa. Dan di sisi lain perlu juga dibantu, disupport oleh latihan beban. Kenapa? Latihan beban itu adalah meningkatkan koordinasi dari otak, perintah otak ke otot gitu. Sehingga banyak sekali neuron-neuron yang lebih tersambung sehingga lebih lengkap lagi untuk membantu kapasitas kognitif dan memorinya. Gitu. Di saat kedua hal ini sudah terjadi, hopefully ya kepikunan itu sudah berkurang gitu. Karena kalau lupa-lupa hal juga, lupa ya kita juga sering ya gitu yang masih muda gitu. Saya aja kadang keluar masih oh lupa ketinggalan HP gitu. Jadi harus naik lagi ya atau harus balik lagi ke dalam rumah untuk mengambilnya. Jadi itu biasa wajar.
Terima kasih Pak Halim. Bu Maria, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari guest. Coach, kalau pada lansia ada masalah di lutut, nah aktivitas apa yang bagus? Semuanya. Ya, saya tidak suka menggunakan masalah lutut sebagai excuse untuk tidak berolahraga. Gitu. Uh, masih bisa jalan, masih bisa bergerak, lakukan. Ya, berbagai aktivitas yang tadi saya anjurkan, bahkan semuanya, ya, itu kalau bisa dilakukan tanpa rasa sakit. Gitu. Jadi cara waktu misalnya bilang, aduh saya dari duduk mau berdiri aja lutut saya sakit. Cara berdirinya yang salah, tekniknya yang salah dan bisa diperbaiki. Find a way, cari cara supaya waktu berusaha berdiri lututnya nggak sakit. Ada. Kadang kita hanya terlalu mudah mengiyakan menyerah itu, gitu ya. Misalnya kalau lutut sakit, masih bisa latihan bahu, bahkan lumpuh sekalipun. Masih bisa latihan bahu, masih bisa berolahraga beban dengan lengan, masih bisa dorong-dorong, masih bisa mengayunkan tangannya seperti lencang depan dan lencang samping. Waktu lencang depan dan lencang samping masih bisa menggunakan beban, berikan beban. Kalau enggak dengan botol air, beli yang karet-karet resistance band itu. Harganya juga mungkin hanya 60.000, 10.000. 10.000 satu, 60.000 mungkin dapat lumayan banyak satu set. Atau yang 100.000. Ya, cukup murah. Jadi saya rasa tidak ada alasan gitu loh. Sakit lutut, cari cara bergerak yang lututnya nggak sakit. Kalau sakit lutut saat bergerak atau saat berusaha berdiri, ya jangan diulang-ulang cara itu. Ada berapa banyak cara berdiri? Ratusan, ya, gitu. Jangan cuma wafer yang ratusan lapisannya, tapi juga cara berdiri pun bisa. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Halim. Semoga terjawab ya yang guest ini ya. Kita lanjut lagi ke Ibu Nova nih sepertinya namanya. Huawei Nova 5T. Pak Halim, apakah pikun itu akibat dari kurang nutrisi makanan, Pak? Bisa berbagai hal ya, salah satunya memang dipicu dari usia tua. Makanan mungkin bisa ya, karena ada makanan yang memberi nutrisi juga kepada otak, tapi juga tentunya kegiatan. Saya rasa a whole multi spektrum, jadi semua uh, faktor yang me- semua faktor bisa terjadi ya. Jadi itulah yang saya bilang, kadang kalau kita belajar terus tapi kita tidak bergerak, akhirnya otak kita begitu terasahnya tapi otot kita tidak terasa, kepikunan bisa terjadi bahkan pada orang pintar sekalipun. Gitu. Tetapi ada contoh juga orang yang ototnya tidak bisa digerakkan seperti almarhum Stephen Hawking, bisa hidup sampai cukup tua tapi dengan mempertahankan daya kapasitas otak yang tinggi gitu. Jadi multi spektrum. Saya sebenarnya nggak tahu juga bagaimana beliau melakukannya, tapi sebenarnya bagi kita mere mortals, orang-orang biasa, uh, saya rasa safeguardnya adalah untuk terus beraktivitas menggunakan fisik kita, memberikan tantangan pada otot-otot kita, dan bergerak secara aman, perlahan, seimbang kanan dan kiri. Itu manfaatnya besar sekali. Digabung dengan pola makan yang uh, bergizi lengkap. Orientasinya harus selalu ke sana. Ya, bahkan misalnya menjalankan intermittent fasting pun, berpuasa pun, dengan jendela makan yang mungkin hanya 4 jam, 6 jam, 8 jam, tetap dengan waktu singkat itu pemenuhan kebutuhan gizi sangat penting. Dan istirahat, ya tidur yang cukup juga ternyata bisa membantu keaktifan. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim. Semoga terjawab Ibu Nova. Mungkin sebelum saya tutup, ternyata sudah jam 11 lewat. Terima kasih Pak Halim Wow, atas ya, pembelajarannya dan materinya. Saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar. Nanti materi Pak Halim akan dimasukkan ke dalam WA Group. Jadi bagi Anda yang belum masuk, boleh masuk. Boleh masuk dengan memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar
private ataupun di chat room juga nggak apa-apa. Dan ini nanti kita akan proses dan kita akan langsung masukkan ke YouTube. Jadi bagi Anda yang ingin share ke teman-teman ataupun saudara ataupun keluarga itu bisa dari YouTube Indonesia Belajar. Oke, mungkin sebelum saya benar-benar tutup, Pak Halim ingin menyampaikan sebuah closing statement. Silahkan, Pak Halim. Baik, terima kasih Bu Jessica. Sebenarnya kembali lagi ya, saya tidak akan pernah jauh-jauh dari manfaat, mempromosikan manfaat dari berolahraga, terutama latihan pengencangan otot. Saya tidak akan jauh-jauh dari mempromosikan hidup sehat, mempromosikan budaya fisik ya bagi masyarakat Indonesia, pola makan yang baik dan tentu istirahat, juga tentunya kesehatan mental yang baik ya. Dalam hal ini di saat seperti sekarang ada baiknya kita kurangi konsumsi pemberitaan yang negatif. Kita perlu fokuskan waktu, tenaga, pikiran kita, sekali lagi, waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk well-being kita dan well-being orang-orang terkasih di sekitar kita. Ya, udah bukan saatnya lagi kita mengirimkan kabar-kabar menakutkan, mengkhawatirkan. Ya, sekarang saatnya kita untuk menyebar informasi sehat yang mencerahkan, yang membuat mereka mau bergerak lagi. Ya, saya rasa silaturahmi jalankan terus. Ya, semua yang dianjurkan ya silakan dijalankan secara wajar. Ya, yang kurang wajar adalah kita hanya merasa itu sebagai satu-satunya perlindungan sehingga kita tidak bersumber daya dengan baik, ya, dan tidak memberdayakan diri kita dengan baik. Saatnya kita untuk coba mungkin lepas sedikit, ya. Kalau memang orang tua kita tidak sehat, kita harus mengakuinya dan memang bilang, ya ini akibat kamu gak sehat selama ini, makanya kamu harus dikurung. Tetapi bagi yang sehat dan sudah berusaha berolahraga dan menjaga kesehatannya sejak muda, izinkan mereka untuk uh, bersosialisasi lagi, gitu. Dan kalau misalnya bagi yang memang selama ini sakit-sakitan, coba upayakanlah untuk berolahraga. Selalu ada harapan, ya. Di saat kita menyerah, di saat itu harapan itu putus. Dalam arti di saat kita sudah tidak berusaha. Saat kita berusaha, memang kita berpotensi gagal. Tapi minimal gagal pun bisa jadi pembelajaran. Tetapi, kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan mendapatkan hasil. Jadi di mana bisa ada harapan kalau ujung-ujungnya sudah pasti yang namanya tidak berhasil itu didapatkan. Gitu ya. Jadi, please do give it a try. Ya, penyakit ini tidak seberbahaya yang dijual oleh berbagai pihak, ya. Sama halnya juga dengan vaksin, ya. Vaksin juga tidak seberbahaya yang dijual oleh berbagai pihak, tapi kedua-duanya memiliki risiko yang harus ditanggung oleh diri masing-masing. Tapi kita bisa mengecilkan risikonya dengan hidup sehat mungkin, sesehat mungkin. Semoga bermanfaat adanya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, terutama dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita ketemu lagi minggu depan. Siap, terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali. Terima kasih juga sahabat pembelajar telah hadir di tengah-tengah kita. Setiap habis materi Pak Halim, kita langsung semangat berolahraga nih. Terima kasih luar biasa sekali Pak Halim dan juga sahabat pembelajar. Mungkin dari sahabat pembelajar boleh buka mic-nya, kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Pak Halim dan kita akan jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih, stay safe, stay healthy, salam sukses luar biasa. Terima kasih.